Selamat datang dan selamat jumpa di channel kami. Terima kasih dan mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe dan klik like. Nah, materi kita kali ini adalah anabolisme, secara khusus fotosintesis. Tujuan pelajaran agar kita dapat menjelaskan pengertian, komponen, proses, dan hasil fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi sintesis yang mengubah senyawa bermolekul kecil atau sederhana menjadi senyawa bermolekul besar atau kompleks. Nah, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam fotosintesis? Kalau melihat reaksi kimia fotosintesis ini, yang pertama adalah karbon dioksida CO2 diambil dari udara melalui stomata. Kemudian H2O atau air diambil dari tanah oleh akar lewat silem. Kemudian energi cahaya, dan yang keempat adalah klorofil dipakai untuk membentuk glukosa dan oksigen. Nah, di manakah berlangsung proses fotosintesis? Kita ketahui bahwa pada daun terdapat jaringan parenkim yang memiliki kloroplas yang disebut klorenkim. Kalau pada tumbuhan dikotil, jaringan parenkimnya memiliki bentuk yang berbeda. Jaringan palisade lebih rapat dibanding dengan jaringan spons, sehingga proses fotosintesis lebih banyak berlangsung pada palisade. Kita melihat bagian-bagian kloroplas ini terdiri dari membran luar, membran dalam, kemudian sistem endomembran yaitu tilakoid akan membentuk grana, dan di dalamnya terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Nah, bagaimanakah proses fotosintesis itu berlangsung? Fotosintesis dibagi atas dua tahapan. Yang pertama adalah reaksi terang. Adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Dan apa peranan cahaya? Nah, peranan cahaya adalah sebagai sumber energi yang akan menyebabkan elektron dalam klorofil akan tereksitasi atau terlepas dari lintasannya. Nah, kita ketahui bahwa cahaya memiliki spektrum warna. Nah, cahaya apakah yang berperan? Nah, kita melihat grafik klorofil AB dan karotin ini serta grafik dari hasil percobaan Engelmann pada alga, dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang yang paling banyak diserap oleh klorofil adalah panjang gelombang antara 400 sampai 500 dan 680 sampai 700 dengan warna biru, violet, dan merah. Nah, mengapa daun dan klorofil berwarna hijau? Karena justru warna hijaulah yang dipantulkan oleh klorofil atau daun. Nah, pada kloroplas di membran tilakoid atau grana terdapat fotosistem. Nah, apa itu fotosistem? Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis yang di dalamnya terdapat molekul klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, fotosistem dibedakan atas dua, yaitu fotosistem 1 disebut juga P700 karena mampu menyerap panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2 disebut juga P680 karena mampu menyerap panjang gelombang 680. Energi cahaya yang diserap akan menyebabkan elektron terlepas akan melalui dua macam lintasan. Yang pertama adalah lintasan siklik, adalah lintasan elektron yang dimulai dari P700 dan akan kembali ke P700 pula. Nah, kita lihat skema perjalanannya. Ketika energi cahaya tiba pada fotosistem 700 akan menyebabkan elektronnya terlepas dan akan diterima oleh akseptor primer. Kemudian akan dibawa melalui serangkaian protein pembawa dan akan melepaskan energi untuk membentuk ATP. Jadi dihasilkan ATP. Kemudian kita lanjut pada lintasan non-siklik, adalah lintasan elektron yang dimulai dari P680 dan elektron ini akan mengisi P700, artinya tidak akan kembali ke P680, itulah sebabnya disebut non-siklik.
Lalu bagaimanakah proses dan lintasannya? Kita perhatikan skema berikut ini. Ketika energi foton akan sampai pada 680, maka akan menyebabkan elektronnya terlepas. Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron dari hasil fotolisis air yang akan membentuk H2 dan oksigen. Seterusnya, elektron yang terlepas ini akan dibawa melalui serangkaian pembawa elektron dan energi yang terlepas akan dipakai untuk membentuk ATP. Sementara itu di P700, karena pengaruh energi cahaya juga akan menyebabkan elektronnya terlepas. Kekosongan elektron di P700 akan diisi dari 680. Seterusnya elektron dari P700 akan diterima terakhir oleh NADP membentuk NADPH2. Jadi seterusnya sebagai kesimpulan dihasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen. Komponen-komponen ini nanti akan dipakai dalam reaksi gelap. Perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik bisa kita lihat pada tabel berikut. Siklik hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Sedangkan non-siklik melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2. Siklik menghasilkan ATP dan non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH2. Kemudian pada siklik tidak terjadi fotolisis air dan non-siklik terjadi fotolisis air untuk mengisi kekurangan elektron. Kita lanjutkan ke reaksi gelap. Terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan fiksasi atau pengikatan CO2 oleh ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau Rubisco. Akan membentuk 12 fosfogliserat. Nah, setelah itu dilanjutkan ke tahapan reduksi, yaitu tahapan pengubahan fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehid dengan menggunakan ATP dan NADPH2. Jadi terbentuk sebanyak 12 fosfogliserat, dan dari 12 fosfogliseral itu yang bermolekul 3, hanya 2 yang akan digunakan untuk membentuk satu molekul glukosa. Seterusnya 10 PgI lainnya akan digunakan dalam tahapan regenerasi, yaitu pembentukan kembali RuBP yang akan dipakai untuk mengikat kembali CO2 dalam siklus Kelvin. Nah, reaksi ini berlangsung di stroma yang akan menghasilkan satu molekul glukosa untuk setiap kali pengikatan 6 CO2. Nah, perbedaan reaksi terang dengan reaksi gelap dapat kita lihat pada tabel berikut. Reaksi terang tempatnya di gerhana atau tilakoid, sedangkan gelap di stroma. Terang membutuhkan cahaya, sedangkan gelap tidak membutuhkan cahaya. Terang membutuhkan fotosistem, sedangkan gelap tidak. Kemudian terang prosesnya eksitasi elektron, fotolisis, siklik dan non-siklik, sedangkan gelap fiksasi CO2, reduksi dan regenerasi RuBP. Terang membutuhkan klorofil, cahaya dan H2O, sedangkan gelap ATP, NADPH2 dan CO2. Nah, itulah beberapa perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ya terdiri dari faktor dalam seperti kandungan klorofil, morfologi daun dan anatomi daun. Sedangkan faktor luar dipengaruhi oleh cahaya, temperatur, karbon dioksida dan seterusnya. Demikianlah materi fotosintesis kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.